Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang forward chaining dan backward chaining, di mana keduanya merupakan sebuah metode inferensi, yaitu mekanisme berpikir dan pola-pola penalaran yang digunakan oleh sistem untuk mencapai suatu kesimpulan. Kita masuk ke yang pertama, forward chaining. Merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada sebuah solusi. Jika causal premise atau sebuah syarat, maksudnya sesuai dengan situasi atau maksudnya bernilai true, maka proses akan menyatakan sebuah kesimpulan atau konklusi. Forward chaining bersifat data driven, karena inferensi dimulai dengan informasi-informasi yang tersedia, barulah kita menarik sebuah kesimpulan dari informasi tersebut. Kemudian jika suatu aplikasi bersifat lebar dan tidak dalam, maka gunakanlah forward chaining. Sebagai contoh, kita dapat melihat pada gambar di bawahnya. Ini adalah sebuah contoh tree yang lebar dan tidak dalam, di mana kita ketahui bahwa ada fakta A dan fakta E. Misalkan kita ingin mengetahui node yang ditelusuri untuk mencapai node K. Kita dapat menggunakan metode forward chaining untuk melakukan penelusuran terhadap node yang dilewati untuk mencapai node K. Itu mengenai forward chaining. Berikutnya adalah backward chaining. Merupakan metode inferensi yang menggunakan pendekatan goal driven. Berbeda dengan forward chaining yang menggunakan pendekatan data driven. Di mana pada backward chaining ini dimulai dari harapan apa yang akan terjadi. Maksudnya di sini adalah goal kita apa. Kemudian mencari bukti yang mendukung dengan harapan kita. Seringkali hal ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, gunakanlah konsep backward chaining. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada gambar. Pada contoh yang pertama, backward chaining dinyatakan gagal. Kenapa? Karena kita ingin menelusuri sebuah, katakanlah node K. Goal kita adalah K. Kita ingin mengetahui node apa yang dilalui untuk mencapai K. Ternyata kita butuh node J. Node J membutuhkan node I dan node A. Node I membutuhkan H dan C. Kemudian node C membutuhkan fakta A dan B. Namun, di sini B tidak diketahui bahwa dia bernilai true, sehingga backward chaining dinyatakan gagal. Tidak ada penelusuran yang membuktikan bahwa K bisa dapat terpenuhi. Kemudian pada kasus contoh kedua, backward chaining dinyatakan berhasil, di mana goal kita adalah K. K memerlukan sebuah node J. Node J membutuhkan satu node berupa node G, dan node G membutuhkan sebuah fakta A, di mana fakta di sini A diketahui, atau maksudnya bernilai true. Sehingga penelusuran mencapai K dapat kita telusuri melalui J, G, dan A. Backward chaining dinyatakan berhasil. Demikianlah teori tentang forward chaining dan backward chaining. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke bagian coding. Dalam contoh kita yang pertama, tujuan kita adalah melakukan perhitungan panjang karakter pada kalimat belajar sistem pakar dengan menggunakan metode backward chaining. Kita mulai dengan membuat sebuah def rule, di mana penamaan def rule-nya bebas. Misalkan saya beri nama checkboard. Lalu di dalam def rule ini saya memberikan sebuah fakta berupa sentences, di mana fakta sentences ini nantinya yang akan men-trigger def rule checkword ini dijalankan. Nah, fakta ini akan diikutin dengan kalimat belajar sistem pakar dan sebuah variable count, di mana belajar sistem pakar ini merupakan kalimat string yang akan kita hitung panjang karakternya, dan count ini akan kita gunakan untuk menyimpan atau menghitung hasil dari kalimat belajar
sistem pakar ini ada sebanyak berapa karakter. Nah, pada def rule ini kita lakukan pencetakan print out T. Misalkan panjang karakter adalah, kita cetak count yang nantinya akan kita hitung berapa karakter dari panjang kalimatnya, lalu diakhiri dengan char. Nah, dengan def rule seperti ini kita dapat melakukan pencetakan panjang karakternya ada seberapa banyak. Namun masalahnya adalah count ini belum pernah kita hitung sebelumnya. Dalam def rule ini kita tidak ada melakukan perhitungan panjang karakter dari belajar sistem pakar. Nah, secara default nilainya adalah nil. Nah, untuk melakukan perhitungan panjang karakter kita bisa memanfaatkan backward chaining. Dimana untuk melakukan backward chaining kita menggunakan keyword do backward chaining diikutin dengan fakta yang akan kita lakukan backward chaining. Dalam kasus ini adalah sentences. Dengan keyword seperti ini, do backward chaining sentences, secara otomatis ketika def rule check word ingin dijalankan, Jest akan mengassert sebuah fakta, yaitu sentences, yang diikutin dengan prefix need di depannya. Sehingga kita bisa memanfaatkan fakta need sentences tersebut untuk men-trigger rule lain untuk dijalankan. Sebagai contoh, saya membuat sebuah def rule lagi dengan nama def rule-nya do count, dimana di dalam do count ini kita berikan sebuah fakta berupa need sentences dan diikuti dengan word dan count. Dimana fakta need sentences ini adalah fakta yang di-assert ketika def rule ini dijalankan. Kenapa ada need sentences? Karena kita telah melakukan backward chaining terhadap sentences. Secara otomatis ketika rule ini dijalankan, maka sentences di sini akan menghasilkan atau mengassert sebuah fakta berupa need sentences, sehingga menyebabkan def rule do count ini di-trigger dan dijalankan. Nah, di dalam def rule do count ini kita bisa memanfaatkannya untuk menghitung panjang karakter dari kalimat belajar sistem pakar. Nah, kita bind count, yaitu variabel yang kita buat di sini di bagian need sentences. Untuk menghitung panjang karakter, kita bisa memanfaatkan strlength. strlength dari word. Nah, seperti ini. Namun, ketika kita selesai melakukan perhitungan panjang karakter, kita belum melakukan pencetakan. Karena ketika def rule check word ini ingin dijalankan, dia memanggil def rule do count ini. Supaya kita dapat melakukan pencetakan panjang karakternya, kita bisa melakukan assert. Oke, dimana kita assert kembali sentences, kita kirim word, dan kita beri variable count, dimana word dan count ini berasal dari word dan count yang ada pada need sentences. Dan count di sini telah kita lakukan perhitungan panjang karakternya pada sintaks sebelumnya. Sehingga ketika kita mengassert sentences word dan count, kembali def rule check word akan dijalankan. Sehingga tercetaklah printout panjang karakter adalah seberapa banyak karakter. Nah, untuk menjalankannya kita lakukan reset terhadap fakta, dan untuk menjalankan semua rule kita berikan keyword run. Nah, dengan seperti ini kita dapat menghitung panjang karakter dari kalimat tersebut. Panjang karakter adalah 20 karakter. Nah, demikianlah tutorial singkat tentang backward chaining. Berikutnya kita akan masuk ke tutorial yang lebih kompleks dan mengenai backward chaining.
Setelah melihat contoh backward chaining yang simple tadi, sekarang kita masuk ke backward chaining dengan contoh yang lebih kompleks. Di sini kita lakukan backward chaining terhadap sebuah tree. Di sini tree-nya itu direpresentasikan seperti gambar berikut. Kemudian kita lakukan backward chaining terhadap fakta node, dan watch facts ini kita gunakan untuk melihat semua fakta yang kita aset ke dalam working memory nantinya, sehingga nanti akan terlihat jelas node itu dilakukan secara backward chaining untuk mencapai sebuah goal atau tujuan. Nah, kemudian sebelum kita membuktikan sebuah node itu ditelusuri dari mana, kita tentunya harus membuat representasi tree tersebut dengan mengubahnya ke dalam rule, dimana rule-nya itu dibuat seperti ini. Yang pertama, need node A, asset A. Ini akan membentuk A yang paling pertama ini. Kemudian need node B, node A. Untuk mencapai B tentunya membutuhkan A di sini. Dilakukan dengan def rule seperti ini. Kemudian untuk mencapai node C, untuk mengasset node C dibutuhkan node A pula. Kemudian untuk mencapai D dibutuhkan node A juga. Demikian seterusnya untuk E, F, G, H, I, J, K, dan L dan M. Kemudian untuk membuktikan node yang dilalui oleh tree untuk mencapai M, di sini kita lakukan asset ke dalam memori dengan menggunakan keyword defax, dimana kita asset ke dalam memori adalah need node M, karena kita ingin mengetahui jalur yang dilalui untuk mencapai node M. Kemudian kita jalankan dengan melakukan reset dan run untuk menghapus semua fakta dan menjalankan semua def rule. Hasilnya akan seperti ini. Dimana di sini terlihat node dilakukan secara backward chaining, dimana yang pertama kali adalah kita melakukan asset terhadap memori need node M. Kita membutuhkan node M. Kemudian node M ini dari node M ditelusuri, ternyata membutuhkan node J untuk menuju M. Setelah itu dibutuhkan node E, lalu dibutuhkan node B, lalu dibutuhkan node A. Sampai di sini terlihat bahwa fakta dilakukan secara backward dari goal hingga ke root-nya. Nah, ini kemudian dilakukan asset ke dalam fakta memori secara forward sesuai dengan jalur yang dilalui untuk mencapai M. Hasilnya akan seperti ini. Node A, node B, node E, node J. Sampai dengan node J, ternyata untuk mencapai M dibutuhkan juga sebuah node K. Sehingga dari def rule akan melakukan asset terhadap need node K dan tercetak node K atau asset ke dalam memori, dan akhirnya tercapai node M. Seperti itulah contoh yang lebih kompleks tentang backward chaining. Kita berikutnya akan masuk ke dalam metode pencarian depth search sekaligus dengan forward chaining.